Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Gita Juliana dengan ujung NIM 058, Ilmu Pengetahuan Universitas Sriwijaya angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang data sistem informasi geografis dan sumbernya untuk memenuhi laporan video dari praktikum SIG Kelautan. Jadi sebelumnya, sistem informasi geografis atau SIG itu adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis. SIG memiliki kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi ke ruangan atau spasial bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. Kemudian teknologi SIG ini sangat dibutuhkan dan banyak diimplementasikan dalam membantu pekerjaan manusia. SIG ini tadi kan adalah data spasial ya. Nah, data spasial adalah data yang berorientasi geografis yang didukung oleh beberapa titik koordinat dan ketinggian elevasi, sehingga data spasial ini dapat menentukan lokasi dan pola permukaan tertentu. Kemudian data spasial ini dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor merupakan bentuk permukaan bumi yang direpresentasikan dengan kumpulan titik-titik yang membentuk garis dan kumpulan garis yang membentuk poligon atau garis yang membatasi area berawal dan berakhir di titik yang sama. Kemudian kalau data raster itu data yang objek geografinya direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel. Kemudian selanjutnya itu ada sumber data spasial. Sumber data spasial ini ada dua, yaitu data spasial primer dan data spasial sekunder. Data spasial primer ini adalah data yang diperoleh langsung oleh pihak pertama, sedangkan data spasial sekunder ini data yang didapat dari pihak ketiga, baik itu yang sudah disiapkan oleh pemerintah ataupun swasta. Kemudian data spasial juga ada jenisnya, yaitu jenis peta analog, data penginderaan jauh, data hasil pengukuran lapangan, dan data GPS. Untuk selanjutnya saya akan mencontohkan cara untuk mendownload atau mengunduh data dari USGS dan Copernicus. Pertama-tama kita buka Chrome. Kemudian kita cari di sini bisa kita langsung cari saja USGS. Nah, ini kita pilih yang Earth Explorer. Nah, di sini kalau kalian belum pernah login, kalian bisa klik login, atau kalian udah punya akunnya, kalian bisa login. Untuk mendaftarkan dirinya itu kalian pilih yang ini, new account ini. Itu kalian bisa lihat video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas. Di sini saya akan memberikan contoh cara mendownloadnya saja. Nah, di sini kalian di sini kan ada ya, di search kriteria ini bisa yang select a geocoding method, itu kalian bisa pilih yang feature atau pet and row. Nah, kalau ini tuh kalian bisa klik aja salah satu daerahnya yang mau di download datanya gitu. Ini misalnya di sini. Nah, gini. Kalau mau hapus juga bisa klik yang tanda merah ini. Kemudian
Ini saya hapus satu. Nah, kalau udah dipilih titik di mana yang mau di download, ini ada date range. Nah, ini ke tempat di mana kalian mau masukkan atau memilih kalian mau download data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, itu bisa menyesuaikan dari satelitnya itu berputar atau mengelilingi daerah yang kita inginkan. Misalnya di sini kita ambil 1 tahun. Nah, di sini kita 1 tahun juga. Nah, kemudian di sini ada cold cover. Nah, cold cover ini tutupan awannya. Jadi kalau misalnya mau datanya lebih bagus lagi, cold cover range-nya ini harus lebih rendah lagi persennya. 7 ya. Biasanya sih di bawah 20-an. Kemudian dataset. Nah, di sini bakalan masuk ke dataset. Kita pilih yang Landsat, klik plusnya. Kemudian di sini ada pilihannya banyak banget. Tapi yang sering dipakai itu Landsat Collection 2 level 2 atau Landsat Collection 2 level 1. Kalau yang level 2 ini udah dikoreksi dari sana ya. Maksudnya akurasinya lebih bagus gitu. Contohnya kita ambil yang 8 sampai 9. Kemudian kita scroll yang sebelah sininya, result. Nah, ini dia bakal nyari data yang kita inginkan. Ditunggu aja. Nah, kalau udah kalian bisa pilih datanya mana yang mau di download. Contohnya ini yang saya mau ambil ya. Ini juga bisa dilihat dulu bentuknya gimana. Nah, ini kalau udah kalian bisa klik tanda download option ini. Nanti ada pilihan sementara itu kita masuk ke Copernicus ya, Google Chrome, lalu kita cari Copernicus Open Access Hub. Nah, ini kita klik. Izin abang kakak, sepertinya website Copernicus sedang error, jadi kemungkinan yang Copernicus nggak bisa diakses. Tapi saya sudah pernah membuat video sebelumnya, itu bisa ditonton bagi yang ingin mencari tahu cara mendownload di Copernicus. Nah, kemudian yaitu ada lapak SIG. Nah, ini kita pilih yang download SHP. Terus di samping sini di scroll, pilih yang kumpulan SHP lengkap. Terus di scroll lagi. Nah, nanti ada SHP per daerah atau provinsi ini. Dari Aceh sampai Papua. 38 update provinsi terkini, bukan yang tahun lalunya. Untuk data explorer ini, nah nanti munculnya seperti ini. Kalian bisa download all file now, atau pilih beberapa file yang ingin di download, bandnya berapa aja gitu, atau ke product option.
Nah, downloadnya di sini bisa juga. Baik, untuk kesimpulannya di sini SIG adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis dari data geografis. Kemudian di sini juga kita bisa mendownload atau ada sumber dari data SIG itu, yaitu Copernicus dan Earth Explorer. Kemudian untuk data spasial itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Untuk jenis-jenisnya itu ada peta analog, data penginderaan jauh, data hasil pengukuran lapangan, dan data GPS. Kemudian untuk sumber data spasial sendiri itu ada dua, yaitu data spasial primer dan data spasial sekunder. Untuk sarannya, sebaiknya saran saya untuk abang dan kakak asisten yang mungkin ada kesibukan sendiri di bagian belakang ruangan untuk sedikit mengkondisikan suara atau nadanya diperkecil, karena cukup mengganggu untuk praktikan mendengarkan abang dan kakak pemateri di depan. Untuk praktikannya saya harap bisa lebih kondusif lagi dan mengurangi gerak-gerik yang membuat praktikan lain tidak fokus. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.